Pemirsa, sikap empati terhadap sesama ditunjukkan pesinetron Bobby Maulana. Di tengah kesibukannya syuting sinetron, Bobby menyempatkan waktu untuk bertemu dengan seorang fansnya yang tengah mengidap sakit tumor batang otak. Zahira Rubia, begitu nama fansnya tersebut, rela datang jauh-jauh dari Medan ke Jakarta sekedar ingin bertemu dengan idolanya itu. Kedatangan Zahira pun langsung disambut Bobby yang langsung menemuinya. Ya pemirsa, jadi ini kita kedatangan tamu, udah dari dalam, udah pada duduk, tamu jauh dari Medan. Ya, ini salah satu penggemar yang mungkin kondisinya berbeda dari kita kebanyakan, dia lagi sakit. Sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol buat ngehibur. Karena obat yang paling mujarab untuk orang yang sakit adalah hiburan, kemudian keceriaan, dan kesenangan salah satunya ketika bertemu dengan orang yang mungkin dia senangi. Ya, yuk. Ini rumahnya Mas Bobby ini? Ya, ini lah Zahira namanya. Dia dari Medan. Dia datang ke rumahku pagi ini jauh-jauh dari Medan dalam keadaan ya udah cukup sehat. Tapi buat lebih tahu lagi kondisinya seperti apa, langsung aja kita masuk yuk. Lihat nih, pengen tahu, pengen kenalan sama Zahira. Ini namanya Zahira. Boleh? Halo dulu, dadah dulu. Dadah dulu. Sama pemirsa, hai. Ya, ini namanya Zahira, usianya 12 tahun. Dan Zahira ini mengidap sakit yang berat ya, bisa dibilang berat untuk anak seusia Zahira, itu 12 tahun. Zahira ini terkena tumor otak. Tak hanya bertemu dengan artis pujaan hatinya, Zahira juga membawakan bingkisan berupa kaos berwajah Bobby yang diberikan langsung Zahira kepada Bobby. Dengan perasaan senang, artis yang bernaung di bawah rumah produksi MNC Picture itu pun menyambut bahagia pemberian Zahira. Assalamualaikum, aku dikasih kaos juga. Kamu bikin berapa banyak ini kaosnya? Banyak bikinnya? Banyak? Oh, di mana? Tiga. Iya. Ini buat aku? Bener? Aku aja pemain tunangannya nggak punya kok. Dikasih sama Zahira. Diketahui Zahira sebelumnya mengalami drop hingga akhirnya diberi bisikan oleh sang ibu akan segera menuju Jakarta untuk menemui Bobby Maulana. Mukjizat pun datang, kondisi Zahira pun membaik dan begitu semangat ingin bertemu Bobby Maulana. Yang namanya saya sebagai orang tua, apapun akan saya sebutkan, upayakan untuk supaya anak saya itu sehat. Saya bisikan ke dia, Zahira, nanti kita kalau kakak sehat, kakak kuat, kakak sembuh, kita ke hotel, apa yang dia suka. Saya teringat dia fans berat sama Ustadz Musa. Langsung saya bisikan ke telinga dia, Zahira, kuat nak, kakak harus kuat, kakak harus semangat sehat. Nanti kalau kakak sehat, ya, kakak udah ketemu sama Musa kan nak? Ibunda Zahira menceritakan bagaimana putrinya sangat mendambakan ingin sekali bertemu dengan Bobby Maulana yang saat itu sedang mengalami sakit. Dengan berurai air mata, Ibunda Zahira menyampaikan bahagianya bisa mewujudkan keinginan putrinya untuk bertemu dengan artis idolanya. Itu menjadi janji saya yang harus saya tepati. Kemudian saya berusaha memfollow Mas Bobby. Awalnya saya memfollow Mas Bobby, saya DM beliau, tapi juga nggak ada respon. Saya izin, saya buka Instagram Mas Bobby, saya lihat di situ ada istri Mas Bobby. Saya follow beliau juga. Pelan-pelan saya DM juga, saya ceritakan semua kejadian Zahira, tidak juga nggak direspon kan. Tepatnya di bulan 10, saya storyin Zahira dan saya nekat, saya tag Mbak Kia.
Alhamdulillah subuh-subuh itu saya nggak tahu, sepertinya Allah mengijabah doa-doa dan doa anak yang semangatnya luar biasa, semangat sembuhnya luar biasa. Karena mungkin keinginan dia, iya dalam hatinya, iya aku harus sembuh. Karena mamaku berjanji akan bawa aku ke Jakarta jumpa Ustadz Musa kalau aku sembuh. Diketahui Zahira begitu mengidolakan sosok Ustadz Musa, peran yang diperankan oleh Bobby Maulana di salah satu sinetron MNC Pictures. Lantas seperti apa perasaan mantan rekan Aldi Taher di grup trio ubur-ubur itu bisa bertemu dengan fansnya dalam kondisi sakit tumor batang otak? Perasaannya seneng banget. Saya gak pernah menyangka bahwa karya saya dan teman-teman satu tim itu bisa memberikan pengaruh sebesar ini gitu ya. Pencapaian terbesar untuk seorang aktor, aktris, menurut saya saat ini bukan lagi hanya mendapatkan piala di atas panggung dari suatu penghargaan besar, tapi menurut saya penghargaan terbesar adalah seperti ini. Di saat apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk orang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang terbantu kondisinya dalam banyak hal, salah satunya seperti Zahira dalam kondisi koma. Bundanya menjanjikan bahwa ketika sembuh nanti bisa datang ke Jakarta dan bertemu dengan saya. Itu suatu hal yang melebihi pencapaian apapun dalam karir saya selama saya di entertain gitu ya. Ini adalah suatu misi kemanusiaan pada akhirnya. Ya, semoga saja pasca keinginan Zahira yang ingin bertemu dengan Bobby terwujud dapat meringankan sakit yang dideritanya saat ini. Bobby pun terus memberi semangat kepada Zahira untuk bisa sembuh dari sakitnya. Senang gak Zahira ketemu sama Bobby? Senang ya? Sendiri ngeliat semangat. Yeah, of course. Semangatnya luar biasa. Saya lihat, saya pikir kondisinya sudah belum bisa jalan dan lain sebagainya. Ternyata udah lancar jalannya, komunikasi juga sudah cukup lancar. Artinya mungkin ya alhamdulillah dengan ketemunya kita mudah-mudahan bisa mempercepat penyembuhan untuk Zahira juga, untuk supaya lebih kembali ke keadaan normal. Walaupun memang tumor di batang otak itu tidak bisa dioperasi, tapi mengecil selama-lamanya lah gitu. Artis Cinta Laura Kel berbagi kisah soal keprihatinannya ketika menyaksikan secara langsung kondisi jembatan di sebuah desa di Kalimantan yang kerap digunakan anak-anak sekolah untuk berangkat dan pulang dari tempat belajarnya rusak. Cinta yang ditemui mengaku senang jika niat baiknya tersalurkan setelah bekerja sama dengan pihak terkait. To Love ini campaign pertama kita namanya Graduation Fund atau Pundi Kelulusan. Jadi kita mengencourage anak muda yang baru lulus SMA, SMP, bahkan SD, universitas tentunya untuk mengalokasikan uang yang mereka ingin gunakan untuk pesta atau untuk apalah, untuk suatu pundi yang kita mau gunakan untuk membangun jembatan di daerah Kalimantan bagi anak-anak yang kurang mampu, yang untuk sekolah aja harus melewati sungai yang arusnya bahaya dan dan tentunya mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan pendidikan. So far it's going really well. Kita udah hampir mengumpulkan dana yang kita butuhkan dan thank you so much Baim Wong. Dan tentunya jembatan yang kita ingin bangun adalah jembatan yang kita ingin bisa bertahan lama, nggak setahun 2 tahun langsung hancur. Jadi kenapa harganya mungkin lumayan mahal? Satu, untuk bisa membawa workers atau pengerja-pengerja pembuatan jembatan ini ke situ itu susah banget, ya. Kedua, tentunya kita mau bahan yang kuat, yang bisa tahan lama.
ketiga, we want to make sure that the calculations semuanya benar supaya kayak aku bilang ini bisa berguna untuk generasi-generasi selanjutnya, nggak hanya jangka pendek aja. Cinta Laura tidak sendiri, ia bersama yayasan keluarga yang dibangunnya sudah sangat siap membangun jembatan untuk membantu anak-anak menyeberangi sungai dengan aman menuju dan pulang sekolah. Teks dulu ya, jadi kan mungkin banyak teman-teman tahu bahwa dari kecil aku dan keluarga mama aku udah punya yayasan bernama Sukarseno Peduli yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan itu fokusnya lebih ke daerah Bogor, kaki Gunung Salak, di mana kita merenovasi SD-SD yang dalam kondisi buruk dan juga selama ini sudah membangun SMP di daerah setempat agar anak-anak yang lulus SD tidak putus sekolah dan akhirnya melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Cinta Laura belakangan ini memang dikenal sebagai salah satu artis yang peduli dengan pendidikan. Bahkan selama 16 tahun terakhir, artis kelahiran 17 Agustus 1993 ini disebut sudah aktif dalam memperbaiki sejumlah sekolah di beberapa daerah. Kepada Baim Wong, Cinta mengungkapkan jika kini sedang mengupayakan untuk mengajak banyak anak muda Indonesia untuk mengumpulkan dana. Salah satu gerakan Cinta Laura teranyar adalah Graduation Fund atau pundi kelulusan. Atau pundi kelulusan, di mana aku ngajak anak muda yang baru lulus SMP, SMA, kuliah, daripada foya-foya, clubbing guys, beli botol. Coba deh, mau itu 5%, 10%, 20% dari uang yang kalian pakai untuk foya-foya itu, berikan ke graduation fund, karena ini adalah cara kalian merayakan kelulusan kalian dengan positif, di mana uang yang kalian donasikan akan digunain untuk ngebangun jembatan di Kalimantan untuk anak-anak yang biasanya untuk sekolah harus ngelewatin sungai yang arusnya itu kuat banget. Berapa meter jembatannya? The details, it's like maybe around 15-20 meters gitu. Lumayan kalau untuk anak kecil. Kira-kira 50 juta. Oke. Ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang merayakan kelulusan, ayo berbuat baik. Kalian nggak usah ngabisin energi untuk ngebangun sendiri, tapi dengan berdonasi sedikit sebanyak apapun, kalian bisa berdampak banget untuk anak-anak yang hanya demi dapat pendidikan dasar aja harus mempertaruhkan nyawa mereka. Udah berapa lama itu? Ini baru sebulan. Menyisikan, dan kita tiap harinya dia selalu ada tabungan kita sedekah. Oke. Nah, kita sekarang mau ngasih ke jembatan ini ya. Oh my god. Yang pasti Act of Love ini gerakan baruku di luar yayasan aku dan keluarga, bergerak di 5 hal. Beasiswa, tunjangan guru, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga leadership classes atau leadership workshops. Dan memang sekarang masih kecil sekali, tapi aku rasa lebih baik kita memulai dengan step-step kecil, tapi semuanya dilakukan dengan teliti, baik dan benar, daripada langsung berusaha melakukan sesuatu yang besar tapi dananya nggak jelas kemana. Jadi kita fokus dengan sebuah daerah di Kalimantan yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Bersyukur sekali, Act of Love ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan, atau bukan perusahaan sih, suatu NGO yang memang punya cabang di daerah tersebut. Jadi orang-orang di daerah situ sudah mensurvei untuk kita, jadi kita punya data dan informasinya dengan sangat jelas. Tapi tentunya dari semua video-video, semua dokumentasi yang sudah aku lihat, terlihat sekali bahwa kita orang-orang yang tinggal di kota harus belajar untuk lebih bersyukur. Karena anak-anak yang tinggal di tempat terpencil ini walaupun harus berjuang hanya demi mendapatkan pendidikan dasar, mereka masih bisa tersenyum, masih bisa kelihatan bahagia, masih bisa kelihatan as if hidup mereka tanpa beban.